satu atau dua tenda dari sini, insya Allah. Baik, sekian saja. Terima kasih. Sekarang segera kita dengar Syekh Muhammad Al-Fuli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibu belum sarapan ya. Kelihatan dari jawab salamnya. Semoga yang jawab salam saya tahun ini berangkat umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ana izin perkenalkan diri dulu karena mungkin pas ana masuk tadi ada banyak pertanyaan yang muncul di benak ibu-ibu. Nanti ceramahnya pakai bahasa apa? Betul? Nanti ibu-ibu mau pakai bahasa apa nanti? Kita voting ya. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Masya Allah, tabarakallah. Siap kita insya Allah pakai bahasa Indonesia supaya dakwahnya dari hati ke hati. Masya Allah. Ana izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Lahir besar di Mesir, tapi di Indonesia Alhamdulillah sudah 8 tahun. Jadi insya Allah hari ini kita bisa pakai bahasa Indonesia. Awal-awal saya di Indonesia ibu-ibu, saya pernah diundang ke sebuah masjid. Kemudian kata ta'mir masjid, Syekh tolong jangan gunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Arab saja. Karena jamaah kami ada kelas bahasa Arab dan kami ingin biasakan mereka untuk mendengar bahasa Arab. Jadi saya setuju dan memang ini lebih mudah bagi saya. Waktu itu bahasa Indonesia saya belum lancar. Jadi saya masuk masjidnya, saya tanya kepada jamaah, toiletnya di mana? Tapi pakai bahasa Arab. Tahu jamaah jawabnya apa? Jawabnya amin gitu. Dikira doa, jadi diaminin. Padahal tanya toilet di mana. Masya Allah. Dari waktu itu saya memutuskan saya harus lebih semangat belajar bahasa Indonesia supaya dakwah juga lebih lancar dan ilmu yang disampaikan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna insyaallah. Masya Allah. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita harus sepakati satu hal dulu. Satu hal yang paling penting dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ada yang hafal hadisnya enggak? Lengkap. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, angkat tangan. Saya kasih hadiah. Benar, saya kasih hadiah. Siapa yang hafal? Innamal a'malu binniyat. Ada yang jawab, tapi enggak ada yang angkat tangan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Perhatikan di sini ibu-ibu. Kita ini dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita niatkan, bukan sesuai apa yang kita kerjakan. Emang bedanya apa, Syekh? Saya kasih contoh ibu-ibu. Satu orang mau berangkat umrah, tapi dari segi ekonomi belum bisa. Jadi dia memutuskan untuk nabung, untuk doa kepada Allah supaya bisa berangkat umrah. Setiap hari dia nabung, dia doa supaya dipermudah jalannya berangkat umrah. Tapi tiba-tiba qadarullah, ajalnya datang sebelum dia bisa berangkat umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah enggak? Betul sekali, dapat 100%, sama seperti orang yang sudah berangkat. Taib, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, satu orang mau berangkat umrah. Dia dari segi ekonomi bisa, mampu. Jadi dia pesan tiket pesawat, dia sudah ke Makkah, dia sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, sudah pulang lagi ke Indonesia. Tapi ternyata tidak ada niat ibadah sama sekali. Niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Saya di hotel bintang 5. Saya di hotel bersama si artis ini, si politikus ini, orang itu. Tidak ada niat ibadah sama sekali. Kira-kira dia dapat pahala umrah enggak?
Tidak dapat sama sekali. Coba bayangkan ibu-ibu, perhatikan dua contoh ini. Ini luar biasa. Contoh yang pertama, orang belum pernah keluar dari Indonesia. Tapi karena niatnya ikhlas, dapat pahala umrah. Contoh yang kedua, orang sudah berangkat. Sudah benar-benar berhadapan dengan Ka'bah. Tapi karena tidak ada niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak dapat pahala umrah. Masya Allah. Jadi kita ini duduk di masjid yang sama, dengar kajian yang sama, dengar ceramah yang sama. Tapi pahala kita tidak sama. Kenapa? Karena niat kita beda-beda juga. Ada yang niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Saya datang untuk menuntut ilmu. Dan ada yang niatnya mau ketemu teman. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya dalam Islam kita diperbolehkan untuk punya dua niat. Tapi niat pertama itu yang harus menjadi niat utama. Jadi misalnya bisa seperti ini. Saya datang ke masjid, niat utama saya adalah menuntut ilmu. Niat kedua silaturahmi, boleh seperti ini, gak ada masalah. Tapi jangan sampai niat pertama silaturahmi, niat kedua menuntut ilmu. Ini yang bahaya, ya. Jadi saya mau tanya kepada ibu-ibu, antum hari ini datang niatnya apa? Menuntut ilmu, betul. Talabul ilmi, ini adalah niat utama kita. Kita ingin talabul ilmi, mencari ridha Allah, tidak mencari urusan duniawi sama sekali. Kita hanya mencari ilmu, mencari ridha Allah. Sepakat ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu mungkin ini di pagi, mungkin belum beberapa yang belum fokus, mungkin ada yang belum ngopi juga. Jadi saya mau kasih pemanasan dulu, ya. Saya mau tanya satu pertanyaan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kajian kita hari ini. Tetapi yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Siap ibu-ibu? Taib. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup bersama Rasulullah, jumlahnya 100.000 lebih. Bayangkan, banyak sekali. Saya mau ada yang sebutkan 10 nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa nggak kira-kira? Angkat tangan, saya kasih hadiah. 10 nama, 100.000, saya nggak minta 50, ya, nggak minta 100. Saya minta 10 saja. Tapi dengan satu syarat. Tidak boleh tanya Ustaz Google. Karena saya lihat banyak yang ambil HP-nya tanya Google 10 nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa? Tamam, tafadhali, paling belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Nuaiman, Bilal, betul, yang azan ya. Empat lagi. 6? Ajis. Empat lagi. Bismillah, sudah dekat nih, sudah 6, tinggal 4. Hanifah, Harisa, Zaid bin Harisa, masuk, betul, Masya Allah. Tinggal 3 lagi. Saya bantu dikit. Yang mana? Uwais. Uwais bukan sahabat. Betul, tabi'in. 3 lagi. Taib. Ana bantu sedikit. Abu Taib. Ada ini beda lagi. Huzaifah bin Yaman. Mas, ini kita hitung. Tinggal 2. Abu. Ada ini Ustaz Google. Abu Ubaidah bin Jarrah. Taib, satu lagi. Enggak masuk. Enggak masuk Islam. Siap, terima kasih. Enggak masuk Islam. Abdurrahman. Khalid. Taib, saya bantu sedikit. Zaid bin
Kita sudah ya, sudah tadi Zaid bin Harithah ya. Khalid bin Walid. Baik, ماشي خلاص. Kita bismillah. Saya hitung 10 insyaallah. Aman, barakallahu fikum. Saya izin kasih hadiah sederhana ya. Masya Allah, tayyib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sehat selalu. Jazana wa iyyakum insyaallah. Habis kajian insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ibu-ibu, saya tadi tanya 10 nama sahabat Rasulullah SAW. Kira-kira kalau saya tanya 10 nama artis, ada yang bisa jawab gak? Pasti banyak ya. Masya Allah, tanpa sahabat Rasulullah SAW kita tidak bisa pelajari agama ya, tanpa mereka. Kenapa? Karena mereka yang mengantarkan agama ini kepada kita. Mereka yang mendengar ajaran agama Islam dari Rasulullah, kemudian mereka yang mengajarkannya kepada kita semua. Tanpa mereka kita tidak bisa belajar agama Islam. Masya Allah. Jadi sahabat Rasulullah itu posisinya sangat tinggi dalam Islam ya. Nabi, Rasul itu posisi sendiri, para nabi dan para rasul. Kemudian setelahnya para sahabat Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Ya, kita hari ini di Indonesia, di Mesir, di banyak negara Islam kan muncul di Jazirah Arab. Tapi sekarang Masya Allah sudah tersebar di mana-mana. Itu berkat siapa? Berkat sahabat Rasulullah SAW. Anak kasih cara yang mudah untuk mengingat nama sahabat Rasulullah SAW. Ada 4 nama sahabat yang sangat terkenal, betul? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mau ingat banyak lagi, lihat anaknya. Anaknya siapa? Anak mereka siapa? Karena anak mereka kebanyakan sahabat juga. Taib. Abu Bakar As-Siddiq, anaknya namanya siapa? Sama seperti nama Nabi Muhammad SAW. Ya, ada namanya Muhammad bin Abi Bakar. Taib. Yang Umar bin Khattab, anaknya namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Taib. Ali bin Abi Talib, anaknya namanya siapa? Hasan dan Husain. Banyak sekali yang tidak menghitung Hasan dan Husain sebagai sahabat. Tapi mereka sahabat, statusnya dalam Islam sahabat. Kenapa? Karena mereka masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, mereka syahadat di zaman Nabi Muhammad, bahkan mereka lahir Muslim, bukan masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, berarti kita sudah dapat 4, Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar, Hasan dan Husain, sudah dapat 8. Tinggal ingat 2 lagi. Yang azan siapa? Bilal bin Rabah, dan cari 1 lagi. Mudah ini. Siapa Pak? Terserah kita. Abdullah bin Az-Zubair, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, banyak sekali yang lain. Ini cara paling mudah untuk ingat 10 nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita udah pemanasan, kita langsung mulai materi kajian kita hari ini insyaallah. Jangan lupa niat, luruskan niat lillahi ta'ala, karena ini yang menentukan sebesar apa pahala kita ya. Makin niat kita ikhlas lillahi ta'ala, makin besar pahala yang kita dapat insyaallah. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini, peristiwa yang terjadi di Indonesia, peristiwa yang terjadi di Mesir, peristiwa yang terjadi di negara Arab, peristiwa yang terjadi di Palestina, di Timur Tengah, bahkan di Amerika, semua peristiwa yang kita lihat di sekitar kita ini menunjukkan satu hal saja, menunjukkan satu kesimpulan, bahwa semakin hari, semakin kita mendekati hari kiamat. Ini kesimpulan yang bisa kita lihat dengan mata kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bab dalam ilmu syar'i, bab yang sangat penting, namanya asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya apa? Artinya tanda hari kiamat. Kemudian para ulama membagikan tanda hari kiamat itu menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama namanya tanda besar hari kiamat, yang kedua namanya tanda kecil hari kiamat. Yang lebih sering dibahas ibu-ibu adalah tanda besar hari kiamat. Kenapa? Karena lebih lebih menarik ya, lebih enak untuk dibahas. Seperti apa tanda besar hari kiamat? Dajjal, apalagi Ya'juj Ma'juj, apalagi turunnya Nabi Isa, apalagi Dukhan, Dabba, Khasf, dan lain-lain. Ya'juj Ma'juj, betul sekali. Taib. Tapi yang menurut saya ya, yang lebih bahaya, tanda kecil hari kiamat. Kenapa lebih bahaya? Karena ibu-ibu, kita belum tentu hidup sampai bertemu dengan tanda besar hari kiamat.
Tapi kita sudah bertemu dengan tanda kecil hari kiamat di zaman kita ini. Tanda kecil hari kiamat itu jumlahnya berapa? Di atas 100. Jumlahnya banyak sekali. Dan faktanya yang kita kadang-kadang tidak sadari, kebanyakan, mayoritas tanda hari kiamat itu sudah terjadi. Yang kecil, ya. Tanda kecil hari kiamat itu mayoritas sudah terjadi. Yang belum terjadi itu tinggal beberapa saja. Dan ini hal yang kita perlu sadari, karena semakin hari, semakin kita mendekati kiamat. Anak kasih contoh ibu-ibu. Anak kasih contoh, kemudian ibu-ibu jawab, ini sudah terjadi belum? Beberapa tanda yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq." Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, di mana orang jujur dituduh berdusta dan orang yang berdusta dipercaya dan diberi amanah. Pertanyaannya, ini sudah terjadi belum ibu-ibu? Sudah banyak sekali di sekitar kita. Sangat-sangat banyak di sekitar kita. Dulu di zaman Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dulu di zaman Nabi Muhammad ya orang amanah, itu yang diberi kepercayaan. Orang yang jujur, itu yang dipercaya. Tapi ada minoritas yang kurang baik. Ya. Sekarang di zaman kita, kaidahnya atau aturannya, orang yang tidak baik, itu yang dipercaya, itu yang diberi amanah. Ini salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita, ibu-ibu. Taib. Rasulullah SAW juga bersabda, yakthuru zina. Zina akan di mana-mana di akhir zaman. Ini sudah terjadi belum, ibu-ibu? Wah, sudah banyak sekali di sekitar kita, ibu-ibu. Dulu di zaman Rasulullah ada zina enggak? Ada, tapi enggak sebanyak sekarang. Enggak semudah sekarang. Enggak semurah sekarang. Sekarang di zaman kita ini, zina sudah di mana-mana. Zina besar maupun zina kecil. Emang ada zina kecil? Ada. Zina besar itu yang kita semua ketahui, ya, hubungan haram antara pria dan wanita. Tapi ada yang namanya zina kecil juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa zinal 'ainun nazar." Zina mata adalah melihat. Itu zina kecil. Ketika kita melihat sesuatu yang harusnya kita tidak boleh lihat. Ketika melihat aurat orang lain. Taib, wa zinal lisanul mantiq. Dan zina lisan adalah berbicara. Berbicara maksudnya apa? Berbicara dengan sesuatu yang tidak boleh dibahas sama orang yang non mahram. Misalnya hubungan dengan rekan kerja, ya, chatting dengan rekan kerja, chatting dengan lawan jenis, sudah akrab sekali. Kayak orang sudah lamaran misalnya, atau orang sudah mau nikah gitu, akrab sekali, tetapi tidak ada hubungan yang jelas, tidak ada status hubungan yang jelas. Ini semuanya masuk zina kecil. Romantis dengan orang yang dimana kita nggak ada hubungan jelas dengan mereka. Ini semuanya zina kecil. Zina di zaman kita ini sudah di mana-mana, dan ini salah satu tanda hari kiamat. Zina di zaman Rasulullah itu kejadian langka. Ada beberapa, kita baca sirah Nabi Muhammad, ada beberapa orang yang ditangkap dengan kasus zina, ya. Tapi itu berapa? 2, 3, 4, tidak banyak. Sekarang di zaman kita ini, ya Allah, zina itu hanya klik di HP udah bisa zina. Di zaman kita ini. Ini tanda hari kiamat. Taib. Satu lagi, ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takthurun nisa wa yaqillur rijal." Jumlah pria itu berkurang dan jumlah wanita itu jadi banyak. Ini sudah terjadi belum, ibu-ibu? Sudah banyak sekali di sekitar kita juga. Tapi ini ada dua tafsir. Ulama punya dua tafsir untuk tanda ini. Tafsir yang pertama, benar-benar jumlah pria berkurang dan jumlah wanita bertambah. Ini tafsir yang pertama. Tapi ada satu tafsir lagi. Dan jujur, saya sendiri lebih dekat dengan tafsir yang kedua, bukan tafsir yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita melihat jumlah pria dan wanita di dunia, masih sama sebenarnya. Masih sama. 50-50. Paling, bahkan kadang-kadang di beberapa tempat, pria masih lebih banyak sedikit. Tapi tafsir yang kedua itu menurut saya lebih masuk akal. Apa tafsirnya? Jumlah pria dan wanita itu tetap sama. 50-50. Tapi jumlah pria yang bertanggung jawab itu yang berkurang. Benar gak ibu-ibu? Wah, benar sekali. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, antum pasti tahu sulitnya cari mantu yang baik seperti apa. Sulitnya seperti apa? Cari mantu, cari calon suami untuk anak kita yang baik, yang bertanggung jawab, yang siap menafkahi, yang siap membimbing, yang siap membantu. Itu sulit sekali. Pria itu banyak jumlahnya, tapi yang bertanggung jawab tidak banyak. Yang siap untuk melindungi, membimbing dan lain-lain itu tidak banyak. Dan itu salah satu tanda hari kiamat juga.
Di zaman Rasulullah SAW beda. Di zaman Rasulullah SAW mudah sekali untuk mencari pasangan, mudah sekali untuk mencari jodoh. Hampir semuanya baik. Yang buruk itu minoritas, yang buruk itu sedikit. Tapi di zaman kita sebaliknya, ya, orang yang mendapat jodoh yang baik itu yang luar biasa, itu yang jarang ada. Dulu nggak seperti itu, tapi di zaman kita seperti ini, ibu-ibu. Kenapa? Karena ini juga termasuk tanda hari kiamat. Semakin hari semakin kita menuju kiamat, semakin jumlah pria yang baik berkurang. Semakin kita menuju kiamat, semakin zina banyak. Semakin kita menuju kiamat, semakin orang yang tidak baik, yang tidak jujur, diberi kepercayaan dan diberi amanah. Ini memang ciri-ciri akhir zaman. Taib. Rasulullah SAW juga bersabda, yakthurul haraj, pembunuhan di mana-mana. Itu sudah terjadi belum, ibu-ibu? Sudah. Contohnya di mana? Contohnya di Palestina. Kalau kita lihat di Palestina, itu orang-orang yang dibunuh benar-benar orang yang tidak bersalah sama sekali. Perang yang sekarang ini, mulai tanggal berapa, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Perang yang sekarang masih berlangsung. Ada yang hafal tanggal mulainya nggak? Ini tanggal penting, wajib kita hafal. Dunia sebelum tanggal tersebut beda dengan dunia setelah tanggal tersebut. Ada yang hafal tanggalnya nggak? 7 Oktober, betul, 2023. Betul sekali, 7 Oktober 2023. Saya 2 bulan yang lalu, saya di kota Yogyakarta. Dan saya ketemu dengan orang Palestina yang sudah lama tinggal di Indonesia. Sudah 20 tahun tinggal di Indonesia. Kata beliau, ini perang yang paling parah yang terjadi di Palestina. Tidak ada perang yang lebih parah dari perang ini. Karena Palestina itu banyak yang mengira bahwa sebelum 7 Oktober 2023, Palestina itu damai saja. Palestina itu baik-baik saja. Dan ini kurang tepat. Palestina itu tidak pernah berhenti perang. Kalau kita melihat Palestina dijajah tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Tahun Palestina secara resmi dijajah tahun 1948, ya, 1948. Perang antara Yahudi dan Muslim di tanah Palestina itu mulai dari tahun 1920. Bayangkan, sebelum bahkan dijajah. Kenapa? Karena Yahudi mulai migrasi dari Eropa ke tanah Palestina. Dan mereka mulai membentuk kampung-kampung khusus mereka sendiri. Mereka tidak ingin campur baur dengan pribumi Palestina. Mereka buat kampung-kampung khusus Yahudi. Mereka buat pasar-pasar khusus Yahudi. Mereka mulai diberi kelebihan dan diberi keistimewaan oleh Inggris, penjajahan Inggris waktu itu. Maka perang antara Yahudi dan Palestina itu mulai dari tahun 1920. Jadi 20-an itu banyak perang, 30-an itu banyak perang, 48 perang, 56 perang, 67 perang, 73 perang, 80-an perang, 96 perang, 2005 perang, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, dan 2023 ini. Yang paling parah di antaranya adalah 2023. Kenapa? Karena di dalam perang ini terjadi yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu al-haraj, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dari dulu Israel itu membunuh orang yang tidak bersalah, dari dulu. Tapi perang ini, kali ini Israel nggak punya malu lagi. Memang mereka menargetkan orang yang tidak bersalah. Jadi dulu mereka menargetkan tempat-tempat mujahidin. Dan kadang-kadang dibunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Mereka nggak peduli. Tapi kali ini mereka memang sengaja mengirim rudal kepada tempat orang-orang yang tidak bersalah, seperti sekolah, rumah ibadah, rumah warga, dan lain-lain. Awal-awal perang, ada sebuah rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi. Sekarang rumah sakit di Gaza itu khalas, yani tidak beroperasi lagi. Tapi awal-awal perang di akhir tahun 2023, ada satu rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi. Dan rumah sakit itu kebetulan rumah sakit ibu dan anak. Lantai 2 di rumah sakit, ada satu ruangan khusus bayi, bahasanya apa ya? Bahasanya prematur kalau tidak salah ya, benar? Bayi yang lahir sebelum 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di keluarga, di tetangga, di saudara. Biasanya bayi-bayi yang seperti itu butuh perawatan khusus di rumah sakit dulu. Tidak bisa langsung dibawa ke rumah. Kenapa? Karena biasanya organ tubuhnya belum sempurna. Paru-parunya belum sempurna, khususnya paru-paru. Perlu dirawat oleh alat-alat tertentu supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa nafas. Karena sering rudal dan ledakan dan lain-lain di Palestina bikin banyak wanita keguguran, bikin banyak wanita melahirkan sebelum waktu yang seharusnya.
Jadi di rumah sakit tersebut ada sekitar 30 bayi yang berusaha untuk bertahan hidup di tengah perang. Tiba-tiba salah satu panglima Israel, laknatullah, memutuskan untuk putus listrik dari rumah sakit. Bayangkan apa yang terjadi. Satu-satunya tempat yang nggak boleh putus listrik itu rumah sakit. Kalau misalnya coba kita bayangkan, kalau sekarang di masjid ini nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada AC, kita masih bisa duduk sebenarnya, kita masih bisa ngobrol ya. Kalau di rumah kita satu hari nggak ada listrik, ya masih bisa berjalan hidupnya kita ya. Tapi di rumah sakit, kalau nggak ada listrik, khalas, nggak ada fungsinya lagi. Israel putus listrik dari rumah sakit, tiba-tiba semua alat yang merawat bayi-bayi prematur itu putus. Tiba-tiba bayi-bayi tersebut tidak bisa nafas dalam waktu 1 jam, Ibu. 1 jam. Yaitu waktu kajian kita di sini, lebih dari 30 bayi mati syahid. Bayangkan, 1 jam saja, 1 jam, 30 bayi mati syahid. Israel, apakah Israel tidak tahu bahwa ada bayi di dalam rumah sakit ini? Mereka tahu. Dan mereka sengaja, memang sengaja seperti itu. Salah satu ibu dari bayi-bayi yang mati syahid itu, dia diwawancarai oleh Al Jazeera. Kata dia, saya sejak awal nikah 12 tahun tidak punya anak. Sekali punya anak, sekali diberi rezeki punya anak, anak saya dibunuh oleh Israel. Anak saya salahnya apa? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yakthurul haraj. Haraj itu di mana-mana. Pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Tahu ibu-ibu, jumlah syahid di Palestina itu sudah mencapai berapa? Sudah lebih dari 60.000. Saya tidak mau cuma menyampaikan angka saja, karena kalau saya menyampaikan angka, kadang-kadang otak kita sebagai manusia tidak bisa memproses angka dengan baik. Saya ingin ibu-ibu bayangkan sendiri. Masjid ini, masjid yang sedang, bukan masjid besar, bukan masjid kecil. Kita asumsi saja, masjid ini kapasitasnya 500 orang. Ya, kita asumsi saja 500 orang. Atau kita asumsi 1.000 orang. Ya, ini lebih dari kapasitas masjid sebenarnya. Tapi kita asumsi 1.000 orang. Jumlah syahid di Palestina 60.000. Kalau kita ingin kumpulkan 60.000 orang di sini, kita butuh 60 masjid seperti ini. Bayangkan, 60 masjid seperti ini hanya untuk menampung 60.000 orang. 60.000 orang itu syahid semua, mati semua. Kebanyakan mereka itu adalah wanita dan anak kecil. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yakthurul haraj. Haraj itu di mana-mana. Pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Lansia, wanita, anak kecil, dan lain-lain. Taib. Ini salah satu tanda yang terjadi juga. Saya sampaikan satu tanda lagi. Rasulullah SAW bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman, beberapa orang di pagi hari masih tergolong orang beriman. Di malam hari sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Mungkin ini kurang jelas ya kalau kita mau pikirkan. Ini sudah terjadi belum ya Ustaz ya? Tapi sebenarnya ini sudah terjadi ibu-ibu. Kenapa? Karena maksud dari tanda tersebut, akhir zaman itu penuh dengan banyak ujian yang kadang-kadang mengoncangkan keimanan kita. Kadang-kadang ujian-ujian tersebut bikin beberapa orang bahkan keluar dari Islam. Pernah nggak ibu-ibu lihat orang yang ketika diberi musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia teriak dan mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya?" Ya, pernah nggak? "Ya Allah, kenapa semua orang lain anaknya masih hidup, anak saya yang meninggal dunia? Ya Allah, kenapa semua orang lain modalnya masih ada, kenapa saya yang ditipu? Ya Allah, kenapa semua orang lain punya rumah tangga yang aman, yang nyaman, yang lancar? Kenapa suami saya yang seperti ini?" Ini yang bahaya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ujian berat di akhir zaman yang bikin keimanan kita tergoncang sehingga kita hampir menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hampir menyalahkan Allah, hampir menuduh Allah tidak adil. Makanya kalau kita bilang kenapa saya, berarti gimana, ini keputusan yang salah dari Allah? Nggak mungkin, kan Allah Maha Adil ya. Hampir menyalahkan Allah, hampir menuduh Allah tidak adil. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan tidak boleh sedih. Ya, saya nggak mengatakan itu. Sedih itu wajar, sedih itu manusiawi, sedih itu sehat. Kita ketika sedih, kita mengeluarkan energi negatif. Sedih itu boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah sedih. Kadang-kadang kita mikir Rasulullah tuh nggak pernah nangis, nggak pernah sedih. Rasulullah pernah sedih. Kapan Rasulullah sedih? Ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Anak Nabi Muhammad yang laki-laki meninggal dunia. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah nangis. Kemudian Rasulullah
pegang anaknya yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak bernyawa. Rasulullah bersabda, innal aina latadma', sesungguhnya mata saya meneteskan air mata, menangis. Wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati saya merasa bersedih. Wa inna ala furaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami merasa sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Rasulullah sedih. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah mengatakan, kenapa saya ya Allah? Apakah Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya seorang Nabi, saya seorang Rasul, saya ma'asum dari dosa, terhindar dari dosa. Kenapa semua sahabat yang lain, anak laki-lakinya masih hidup, anak saya yang diambil nyawanya? Kenapa kira-kira? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah tidak mungkin menyalahkan takdir. Tidak mungkin menolak takdir. Merasa sedih itu wajar, normal, manusiawi, tapi tidak menyalahkan takdir. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di tanda hari kiamat yang Anas sebutkan. Pagi hari masih beriman, masih salat, masih puasa. Malam hari diberi ujian besar, menyalahkan Allah, ya dosa besar. Dosa besar. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wallahi ibu-ibu, akhir zaman itu, akhir zaman, kita nggak tahu kapan kiamat. Hanya yang tahu kapan kiamat itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, tapi yang pasti sudah dekat. Semakin hari semakin kita mendekati kiamat, ujian itu di mana-mana di sekitar kita. Dan ibu-ibu pasti merasakan. Ujian di rumah tangga, banyak sekali. Ujian ekonomi, banyak sekali. Ujian sulit untuk istiqamah. Mau ibadah, mau tahajud, mau sedekah, mau zikir, mau baca Al-Quran, tapi sulit sekali istiqamah. Sehari, 2 hari, 3 hari semangat, tapi istiqamahnya menurun. Ini semuanya ujian akhir zaman. Ujian di anak. Anak kita kurang nurut misalnya. Anak kita setelah besar, setelah kerja, pindah kota dan tidak lagi memperhatikan kita. Ini semuanya ujian di akhir zaman. Ujian itu kalau keimanan kita nggak kuat, wallahi ujian itu bahaya sekali. Bisa menguncangkan keimanan kita. Bisa bikin kita tidak percaya lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini 2 bagian. Setengahnya menyenangkan, setengahnya memberi kabar yang gembira, dan setengahnya lagi kabar yang bikin kita waspada, kabar yang harus bikin kita hati-hati. Perhatikan hadisnya ibu-ibu, karena hadis ini saya lihat jarang disampaikan di kajian-kajian, padahal hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'an fayasbiqhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulha. Ini bagian yang menyenangkan. Kata Rasulullah SAW, akan ada beberapa orang dari kalian, sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka. Sepanjang hidupnya dia jauh dari Allah. Sepanjang hidupnya dia jauh dari agama, tidak salat dan lain-lain. Sampai mendekati kematian, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia diberi hidayah, dan dia mulai melakukan amalan ahli surga. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga. Masya Allah. Ini kabar yang menyenangkan. Tapi jangan senang dulu. Lanjut hadisnya dulu. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqhu al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulha. Akan ada beberapa orang dari kalian sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli surga, sepanjang hidupnya taat, sepanjang hidupnya salat, sepanjang hidupnya sedekah, sepanjang hidupnya puasa, semua amalan ahli surga dia lakukan sampai mendekati kematian. Tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka, dia meninggal dunia su'ul khatimah, dia masuk neraka. La ilaha illallah. Hadis ini harus bikin kita khawatir ibu-ibu. Kenapa? Karena kita sekarang sudah di akhir zaman. Banyak fitnah. Fitnah akhir zaman itu naik sampai puncaknya. Puncak fitnah akhir zaman itu adalah Dajjal. Ya. Tapi semakin hari semakin kita mendekati Dajjal, fitnahnya juga ikut naik. Puncaknya adalah Dajjal. Selesai Dajjal, fitnahnya berkurang sedikit sampai benar hari kiamat terjadi. Tapi puncaknya Dajjal. Kita belum ketemu dengan Dajjal, ya. Semoga kita tidak ketemu dengan Dajjal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak ketemu dengan Dajjal, ya. Tapi semakin hari semakin kita mendekati zamannya Dajjal, semakin banyak fitnah yang mirip dengan Dajjal. Baik. Solusinya apa? Solusinya satu solusi. Kalau ibu mau terjaga dari fitnah akhir zaman, mau terjaga dari ujian-ujian yang berat, satu solusinya. Dan satu ini bukan dari saya. Satu solusi ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya di sini, ada yang bisa jawab gak kira-kira? Ayatnya ada kata petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Kira-kira apa itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita kalau baca ayatnya lagi, barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum benar-benar mengikuti Al-Quran, kalau antum benar-benar dekat dengan Al-Quran, tidak mungkin ada satu pun ujian yang mengoncangkan keimanan ibu-ibu. Tidak mungkin. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus jawab dengan jujur. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Ini pertanyaannya. Apakah kita termasuk orang yang hanya membaca Al-Quran di musim-musim penting saja? Apa musim-musim penting? Bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, tutup mushaf, sampai jumpa tahun depan. Apakah kita termasuk orang yang bahkan tidak sepanjang bulan Ramadan? Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih semangat membaca Al-Quran. Terus semangatnya menurun. Naik lagi pas malam 27. Malam 27, masjidnya penuh, baca Al-Quran, tahajud. Selesai malam 27, Lebaran sudah mulai. Padahal belum, ya. Padahal masih hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Bahaya sekali kalau kita di akhir zaman jauh dari Al-Quran. Sangat-sangat bahaya. Bahaya sekali kalau kita di akhir zaman jauh dari perintah Allah, jauh dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dekat dengan Al-Quran, antum akan mendapatkan dua kelebihan yang orang lain tidak punya. Kecuali orang lain dekat dengan Al-Quran juga. Dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, terjaga dari fitnah akhir zaman. Khalas, tidak ada ujian, tidak ada fitnah yang mampu untuk mengoncangkan keimanan kita. Bahkan fitnah Dajjal pun kita terjaga dari fitnah Dajjal jika kita dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang beriman akan bisa baca tulisan apa di dahi Dajjal? Tulisan kafir. Betul. Itu orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang beriman. Jadi Al-Quran, kelebihan yang pertama yang kita dapat, bisa terjaga dari fitnah akhir zaman. Dan kelebihan yang kedua, dan ini luar biasa, bisa terjaga, terhindar dari api neraka. Kok bisa, Syekh? Emang apa hubungannya? Biar ana jelasin sedikit ya. Saya mau minta sesuatu dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang mulai ngantuk, yang mulai bosan, tolong fokus satu hal ini saja. Khalas, insyaAllah kita tidak lama-lama lagi. Saya ingin ibu-ibu membayangkan bersama. Saya akan ceritakan sesuatu. Saya mau ibu-ibu membayangkan, bukan hanya mendengar, membayangkan. Kalau perlu tutup mata, tapi jangan sampai ketiduran. Saya tahu ibu-ibu capek ya, tapi jangan sampai ketiduran. Tutup mata kalau perlu, pokoknya harus membayangkan, bukan hanya mendengar. Walaupun berat di hati ya, ini memang sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, tapi wallahi penting sekali. Bayangkan ibu-ibu lagi duduk di rumahnya, di hari biasa. Lagi sarapan, lagi bersama suami, lagi bersama anak. Tiba-tiba pas ibu duduk, ada makhluk aneh yang masuk ruangan ibu. Makhluk yang aneh sekali. Pertama kali ibu lihat makhluk tersebut, ibu kaget. Ibu kira ini jin atau apa. Ibu panggil suami untuk nolong, tapi ternyata suara ibu gak keluar. Mau panggil sekeras apapun suara ibu gak keluar. Ternyata ini adalah malakul maut yang ditugaskan hari ini untuk mencabut nyawa ibu. La ilaha illallah. Malakul maut mendekati ibu, ibu takut, khawatir. Malakul maut akan memberi ibu dua pesan, tergantung kehidupan ibu seperti apa. Dua pesan dari malakul maut. Pesan yang pertama kepada orang baik, pesan yang kedua kepada orang yang tidak baik sepanjang hidupnya. Pesan yang pertama kepada orang baik adalah, saya ditugaskan untuk mencabut nyawamu
wahai kekasih Allah. Pesan yang kedua kepada orang yang tidak baik, saya ditugaskan untuk mencabut nyawamu, wahai musuh Allah. Bayangkan ibu, kira-kira antum dapat pesan yang mana? Setelah menerima pesan ini dari malakul maut, sudah kelihatan badan ibu tidak lagi bernyawa, dan suami dan anak mulai datang untuk menolong. Mungkin mereka awalnya kira ibu pingsan, tapi lama-lama mereka sudah tahu ini sudah akhir hidupnya. Mereka sudah mulai panggil tetangga, mulai panggil penjaga kuburan, mulai panggil ini dan itu agar diproses seperti kita pernah proses keluarga kita yang meninggal dunia. Mereka akan mengantarkan jenazah ibu ke kuburan. Sebaik apapun suami ibu, setelah kita dikuburkan, suami ibu akan meninggalkan ibu sendiri di kuburan. Sebaik apapun anak ibu, sebaik apapun, sesoleh apapun, setelah selesai mereka akan pulang ke rumah. Tidak ada ceritanya anak kita tetap hidup selamanya di kuburan samping kita, nggak ada ceritanya, nggak pernah. Setelah itu ibu-ibu, kita akan ditunjukkan tempat kita di surga atau tempat kita di neraka. Tapi ini bukan keputusan final, masih bisa berubah di hari hisab, ya, masih bisa berubah. Kita tetap di dalam kuburan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Pokoknya kita tetap di dalam kuburan sampai kiamat terjadi. Hari kiamat itu namanya kiamat. Bahasa Arabnya berdiri. Hari berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang yang di dalam kuburan itu akan berdiri untuk hisab, termasuk ibu. Tiba-tiba ibu dengar suara yang sangat keras, dan ini ternyata hari kiamat. Ibu berdiri dari kuburan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan khawatir. Ya Allah, saya sudah berapa tahun di dalam kuburan ini? Ini saya dibangunin, saya sudah di surga atau sudah di neraka. Belum bisa proses apa yang terjadi. Tapi yang lebih bikin sedih, ibu lihat kanan, ibu lihat orang tua. Lihat kiri, lihat tetangga dan anak yang sudah meninggal dunia juga. Ibu mendekati mereka untuk menyapa mereka, mereka tidak balas. Bahkan mereka bilang ke ibu, tinggalkan aku sendiri. Aku sekarang mau mengurus diri sendiri. La ilaha illallah. Orang tua yang sangat menyayangi kita akan bilang seperti ini kepada kita. Anak kita yang kita habiskan umur kita membesarkan mereka, mereka akan bilang kepada kita seperti ini. Kemudian tiba-tiba kita dapat pengumuman dari para malaikat. Para malaikat, anggap saja sebagai panitia. Para malaikat datang mengumumkan, ayo silakan jalan menuju arah sana. Ternyata kita jalan menuju padang mahsyar. Tempat kita nunggu untuk dihisab. Tempat kita nunggu nama kita dipanggil. Siapa yang akan dipanggil? Semua manusia yang hidup sejak Nabi Adam, termasuk Nabi Adam sendiri, sampai manusia terakhir yang hidup di akhir zaman. Coba bayangkan selama apa hisabnya. Satu-satu ada persidangannya. Satu-satu. Sampai kita nunggu, tahu berapa tahun ibu? Kita hari ini, di hidup ini, di dunia ini, kita cuma hidup 60-70 tahun. Sudah merasa capek. Di hari kiamat, masa nunggunya 50.000 tahun. Tahun seperti tahun kita ini, jam seperti jam kita, menit seperti menit kita, detik seperti detik kita. 50.000 tahun, bukan 50 tahun, bukan 500 tahun, bukan 5.000 tahun, 50.000 tahun. Bayangkan, kita nunggu lama sampai tiba-tiba dipanggil. Namanya siapa? Muhammad Al-Fuli. Muhammad bin Al-Fuli. Ayo datang, ini giliranmu. Ibu masuk ke ruang persidangan. Tiba-tiba ibu disuruh duduk oleh salah satu malaikat yang kerja di situ. Ibu duduk, kemudian ibu diberi 2 buku. Buku yang pertama isinya amalan baik ibu. Buku yang kedua isinya amalan buruk ibu. Ibu buka kitab yang pertama, buku yang pertama, amalan baik ya. Ibu baca, ibu merasa tenang sebentar. Alhamdulillah, ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada zakat. Tapi giliran buka kitab yang kedua, merasa kaget lagi. Kenapa? Karena setiap kesalahan, setiap dosa dicatat di kitab ini. Bahkan ibu akan diingatkan oleh para malaikat yang kerja di situ. Apa? Masih ingat gak? Tahun 2005, di bulan Juli,
tanggal 13 jam 2 siang ketika ibu memarahi orang tua, dicatat di situ. Masih ingat gak tahun 1990 bulan Januari tanggal 30 jam 1 malam ketika ibu makan sesuatu yang haram, mengambil harta yang haram, menghibahin seseorang, gosipin seseorang, semuanya akan dicatat. Saking kita kagetnya ketika membaca amalan-amalan buruk ini, kita kan kalau di dunia malu, ini merah. Kata Rasulullah SAW, saking malunya orang ketika dihisab, daging wajahnya jatuh. Kalau di dunia sebatas merah saja. Di hari akhir, saking malunya, jatuh daging wajahnya. Kemudian masuk sesi yang pertama, atau sesi yang kedua. Yang pertama adalah baca kitabnya. Iqra' kitabak, baca kitabnya. Sesi yang kedua adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bertanya kepada kita, apakah antum merasa terzalimi? Apakah isi buku ini tidak benar? Ada yang salah? Kita akan jawab dengan benar. Enggak, isinya benar. Saya pernah melakukan dosa ini, saya pernah melakukan pahala ini. Kemudian masuk sesi yang ketiga, dan ini sesi yang paling bahaya. Kenapa? Sesi persaksian. Semua saksi-saksi akan diundang ke persidangan. Di dunia, saksi itu harus manusia. Tapi di akhirat, saksi itu bisa manusia, bisa hewan, bisa benda mati. Kok bisa? Saksi manusia, orang-orang yang kita zalimi. Dan saksi hewan, kalau ibu pernah menzalimi kucing, anjing, pernah menyakiti mereka, pernah meracuni mereka, mereka akan datang sebagai saksi juga, minta haknya. Dan saksi benda mati. Seperti apa? Seperti tangan kita. Tangan kita ini akan diberi mulut untuk memberi persaksian atas kita. Tangan kita ini akan bersaksi, hamba Allah ini, Muhammad Al-Fuli ini, menggunakan saya untuk membaca Al-Quran. Atau memberi persaksian lain, Muhammad Al-Fuli ini menggunakan saya untuk mengambil uang haram. Ya Allah. Sampai ada satu saksi dipanggil, ini saksi yang paling penting. Saksi yang paling penting dan pengaruhnya paling besar di persidangan ini, yaitu saksi Al-Quran. Al-Quran di hidup kita ini cuma kertas, ya. Tapi nanti di hari akhir, Al-Quran akan diberi mulut untuk memberi persaksian. Al-Quran akan memberi 2 persaksian. Salah satunya kita akan dapat. Persaksian pertama, orang ini jarang membaca saya. Orang ini jarang buka saya. Orang ini tidak dekat dengan saya. Persaksian yang kedua, orang ini adalah sahabatku. Orang ini dekat dengan saya. Orang ini sering buka saya. Orang yang diberi persaksian baik oleh Al-Quran akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah tersebut namanya syafaat. Syafaat itu apa? Tiket masuk surga. Selesai. Semua persidangan itu tutup semua, silakan masuk surga. Ini adalah syafaat. Orang yang dekat dengan Al-Quran di dunia, nanti di akhirat akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Ya'til Qur'anu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada sahabatnya. Hadis sahih. Siapa itu sahabat Al-Quran? Pertanyaannya, ini pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Khalas, kita mungkin berhenti membayangkan sampai sini. Pertanyaannya, apakah ibu termasuk sahabat Al-Quran atau tidak? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Saya ini termasuk sahabat Al-Quran atau tidak? Saya ini termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran atau tidak? Tapi sebelum kita menjawab, kita perlu pahami dulu, siapa itu sahabat Al-Quran? Dan ini mungkin poin terakhir yang kita jelaskan dalam kajian hari ini. Sahabat Al-Quran itu siapa? Sahabat Al-Quran itu ada 5. Kalau perlu catat ibu-ibu, dengar 5 orang ini, 5 golongan ini, dan kasih diri sendiri nilai. Nilai dari 5. Jadi antum dapat golongan yang pertama berarti 1 dari 5. Golongan yang kedua 2 dari 5. Minimal nilainya supaya termasuk sahabat Al-Quran 1 dari 5. Ini nilai paling minimal. Kalau 0 dari 5 ini bahaya sekali. Kalau 5 dari 5 itu luar biasa. 5 sahabat Al-Quran, 5 orang, 5 golongan yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir. 5 golongan yang akan diberi tiket masuk surga oleh Al-Quran di hari akhir. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah Al-Quran. 5 golongan. Golongan yang pertama, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Maksudnya apa Syekh? Mengamalkan isi Al-Quran. Apakah sebatas salat saja? Enggak. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran kita laksanakan semampu kita. Dan setiap larangan kita jauhi secara total.
Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran ada larangan untuk riba. Kita jauhi riba. Kita tidak ambil hutang pinjol itu yang ada ribanya, nggak ambil. Walaupun butuh, walaupun benar-benar butuh, tapi kita tidak ambil. Kenapa? Dilarang di dalam Al-Quran. Kita nggak ambil cicilan yang ada ribanya. Kalau cicilan syariat, cicilan yang nggak ada ribanya, silakan. Tapi yang ada ribanya, yang ada bunganya, kita tidak ambil sama sekali. Kenapa? Kita mempraktikkan, mengamalkan isi Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua siapa? Orang yang mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai salah paham mengira orang yang mengajarkan Al-Quran itu hanya sebatas guru ngaji. Enggak. Kita semua bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau misalnya kita dengar satu ayat, hari ini ibu dengar ayat di kajian saya, ibu sampaikan ayatnya kepada orang lain, ibu sudah termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi tidak harus sampai guru ngaji, enggak harus. Kita dengar ayat, kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah walau satu ayat. Ya, taib. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Jangan sampai juga salah paham bahwa orang yang menghafal itu harus santri yang hafal 30 juz. Ini kurang tepat. Orang yang menghafal Al-Quran itu siapapun yang mulai hafal Al-Quran. Kalau ibu hafal Al-Quran satu ayat setiap hari, itu sudah termasuk penghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak sulit. Satu ayat setiap hari. Satu ayat satu hari. Satu ayat satu hari. Ya, taib. Golongan yang keempat, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari. Syekh, saya ngantuk kalau membaca Al-Quran. Kata siapa harus baca banyak? Baca satu ayat setiap hari saja, supaya termasuk sebagai orang yang membaca Al-Quran. Nanti pelan-pelan tambahi 2 ayat per hari, 3 ayat per hari, 4 ayat per hari. Tapi mulai dulu satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Mana yang lebih besar di sisi Allah pahalanya? Mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Ibu pilih salah satunya. Amalan pertama, sekali duduk baca 30 juz, tapi setelah itu sebulan tidak baca Al-Quran. Ini amalan yang pertama. Atau amalan yang kedua, baca setiap hari satu ayat saja. Mana yang lebih besar? Satu ayat setiap hari. Kenapa? Padahal kalau ditotalkan, satu ayat setiap hari mungkin tidak sampai satu surat. Ya, berarti 30 ayat mungkin tidak sampai satu surat. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ini lebih besar dari baca 30 juz sekali duduk tapi sebulan tidak baca Al-Quran. Kenapa? Karena istiqamah. Jadi baca Al-Quran istiqamah, walaupun sedikit tidak ada masalah. Satu ayat saja, satu ayat gak apa-apa. Yang penting istiqamah. Taib. Golongan yang kelima, ini yang keempat sudah. Yang kelima adalah orang yang mendukung Al-Quran. Maksudnya apa Syekh mendukung Al-Quran? Mendukung kegiatan Al-Quran, mendukung aktivitas Al-Quran, mendukung apapun yang ada Al-Qurannya. Ada rumah tahfiz di dekat rumah kita, santrinya yatim, tidak punya makanan yang cukup, kita kasih mereka makanan. Ini mendukung Al-Quran. Ada pondok pesantren sedang pembangunan, kita dukung, kita kasih mereka semampu kita. Ada acara, ada kajian Al-Quran seperti ini, seperti sekarang. Ada yang bawa air mineral ini yang bawa air mineral ini termasuk orang yang mendukung Al-Quran juga. Ini semuanya termasuk mendukung Al-Quran. Bisa dukung dengan harta, bisa dukung dengan waktu, jadi panitia. Ini juga mendukung Al-Quran, menjadi panitia dalam kajian-kajian seperti ini, mendukung Al-Quran. Taib. 5 golongan saya ulangi lagi, kemudian ibu kasih diri sendiri nilai, tapi nilai jujur. Ya. Yang pertama, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran. Yang kelima, orang yang mendukung Al-Quran. Saya mau tanya ibu-ibu, ada nggak yang nilainya 5 dari 5? Semoga ada, semoga ada. Kalau ada, pertahankan, tolong pertahankan. Ini pencapaian yang luar biasa. Kalau ada. Ada yang nilainya 4 dari 5? Kalau ada, pertahankan juga dan usahakan untuk nambah satu lagi. Ada yang nilainya 3 dari 5? Semoga ada insya Allah. Kalau ada, pertahankan juga dan usahakan naik 1 atau 2 lagi. Ada yang nilainya 2 dari 5? Ada? Ada insya Allah ada. Kalau ada, pertahankan, ini bagus. Tapi usahakan untuk naik lagi. Ada yang nilainya 1 dari 5? Banyak, alhamdulillah. Pertahankan juga, ini bagus. Jangan merendahkan yani apa yang kita lakukan. Ini bagus 1 dari 5. Tapi usahakan untuk naik pelan-pelan, 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi, pelan-pelan.
Yang penting pertahankan yang ada dan nambah yang belum ada. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berharap insya Allah sebagaimana kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa kepada Allah agar kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya berharap insya Allah ibu-ibu kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran di hari akhir insya Allah. Saya berharap insya Allah, saya berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk ahli surga insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, habis ini insya Allah Ustaz Ferry akan melanjutkan setelah saya. Dan insya Allah ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Ada sesi tanya jawab juga supaya kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya-tanya, insya Allah kita bisa interaksi, tanya-tanya di sini maupun tanya-tanya di sosmed saya, karena alhamdulillah kami juga aktif di sosmed menjawab pertanyaan jamaah, menjawab pertanyaan teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tamam.